Arya Damar, ahli Mesiu, Kerajaan Majapahit, sang penakluk Kerajaan Bali. Arya Damar juga dikenal ketika dalam Kidung Pamacangah dan Usaha Bali sebagai penguasa bawahan di Palembang yang membantu Kerajaan Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343. Dengan gagah perkasa, ia memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara. Sedangkan Gajah Mada menyerang dari selatan dengan jumlah prajurit yang sama. Pasukan Arya Damar berhasil menaklukkan desa Ularan yang terletak di pantai utara Bali. Pemimpin Ularan yang bernama Pasunggiri akhirnya menyerah setelah bertempur selama 2 hari. Arya Damar yang kehilangan banyak prajurit melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh Pasunggiri. Arya Damar kembali ke Majapahit untuk melaporkan kemenangan di Ularan. Pemerintah pusat yang saat itu dipimpin Tribhuwana Tunggadewi marah atas kelancangannya, yaitu membunuh musuh yang sudah menyerah. Arya Damar pun dikirim kembali ke medan perang untuk menebus kesalahannya. Arya Damar tiba di Bali bergabung dengan Gajah Mada yang bersiap menyerang Tawing. Di sini sempat terjadi kesalahpahaman di mana Arya Damar menyerbu lebih dulu sebelum datangnya perintah. Namun keduanya akhirnya berdamai sehingga pertahanan terakhir Bali pun dapat dihancurkan. Seluruh pulau Bali akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit setelah pertempuran panjang selama 7 bulan. Pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar, yaitu Arya Kenceng, Arya Kutawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu, Arya Damar kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang. Arya Kenceng memimpin saudara-saudaranya sebagai penguasa Bali bawahan Majapahit. Ia dianggap sebagai leluhur raja-raja Tabanan dan Badung. Sejarawan Cornelis Christian Berg memberikan catatan kritis dan menjelaskan kalau Arya Damar identik dengan Aditya Warman, yaitu penguasa Pulau Sumatera bawahan Majapahit. Nama Aditya Warman ditemukan dalam beberapa prasasti yang berangka tahun 1343 dan 1347, sehingga jelas kalau ia hidup sejaman dengan Arya Damar. Menurut Berg, Arya Damar adalah penguasa Sumatera. Aditya Warman juga penguasa Sumatera. Karena keduanya hidup pada zaman yang sama, maka cukup masuk akal apabila kedua tokoh ini dianggap identik. Di samping itu, karena Aditya Warman adalah putra darah Jingga, maka Arya Damar dan adik-adiknya juga dianggap sebagai anak-anak putri Melayu tersebut. Namun, asumsi ini belum tentu betul karena daerah yang dipimpin Aditya Warman bukan Palembang, melainkan Pagaruyung. Sedangkan kedua negeri tersebut terletak berjauhan.
Palembang sekarang masuk wilayah Sumatera Selatan, sedangkan Pagaruyung berada di Sumatera Barat. Sementara itu, berita Tiongkok dari dinasti Ming menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera terdapat 3 kerajaan dan semuanya adalah bawahan Pulau Jawa atau Majapahit. 3 kerajaan tersebut adalah Palembang, Dharmasraya, dan Pagaruyung. Dengan demikian, Arya Damar bukan satu-satunya raja di Pulau Sumatera. Begitu pula dengan Aditya Warman. Karena itu, Arya Damar tidak harus identik dengan Aditya Warman. Meskipun Arya Damar dan Aditya Warman hidup pada zaman yang sama serta memiliki jabatan yang sama pula, tetapi keduanya belum tentu identik. Arya Damar adalah Raja Palembang, sedangkan Aditya Warman adalah Raja Pagaruyung. Keduanya merupakan wakil kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera. Arya Damar adalah pahlawan legendaris sehingga nama besarnya selalu diingat oleh masyarakat Jawa. Dalam naskah-naskah Babad dan Serat, misalnya Babad Tanah Jawi, tokoh Arya Damar disebut sebagai ayah tiri Raden Patah, Raja Demak pertama. Dikisahkan ada seorang raksasa wanita ingin menjadi istri Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Ia pun mengubah wujud menjadi gadis cantik bernama Endang Sasmintapura dan segera ditemukan oleh patih kerajaan Majapahit yang juga bernama Gajah Mada di dalam pasar kota. Sasmintapura pun dipersembahkan kepada Brawijaya III untuk dijadikan istri. Namun ketika sedang mengandung, Sasmintapura kembali ke wujud raksasa karena makan daging mentah. Ia pun diusir oleh Brawijaya III sehingga melahirkan bayinya di tengah hutan. Putra sulung Brawijaya III itu diberi nama Jagadila. Setelah dewasa, Jagadila mengabdi ke Majapahit. Ketika Brawijaya ingin berburu, Jagadila pun mendatangkan semua binatang hutan di halaman istana. Brawijaya III sangat gembira melihatnya dan akhirnya sudi mengakui Jagadila sebagai putranya. Jagadila kemudian diangkat sebagai Bupati Palembang bergelar Arya Damar. Sementara itu, Brawijaya V telah menceraikan seorang selirnya yang berdarah Tiongkok karena permaisurinya yang bernama Ratu Dwarawati atau Putri Campa merasa cemburu. Putri Tiongkok itu diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikan istri. Arya Damar membawa Putri Tiongkok ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar lahir Raden Kusen. Dengan demikian terciptalah suatu silsilah yang rumit antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Setelah dewasa, Raden Patah dan Raden Kusen meninggalkan Palembang menuju Jawa. Raden Patah akhirnya menjadi Raja Demak pertama dengan bergelar Panembahan Jimbun. Kisah hidup Raden Patah juga tercatat dalam kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong, Semarang. Dalam naskah itu, Raden Patah disebut dengan nama Jinbun,
sedangkan ayah tirinya bukan bernama Arya Damar, melainkan bernama Xuan Liong atau naga berlian. Xuan Liong adalah putra Raja Majapahit bernama Yang Wisesa yang lahir dari seorang selir Tiongkok. Mungkin Yang Wisesa sama dengan Hyang Wisesa atau mungkin Hyang Purwawisesa. Kedua nama ini ditemukan dalam naskah Pararaton. Xuan Liong di Palembang memiliki asisten bernama Bong Suihu. Pada tahun 1445, Bong Suihu pindah ke Jawa dan menjadi menantu Gan Engju. Pada tahun 1451, Bong Suihu mendirikan pusat perguruan agama Islam di Surabaya, dan ia pun terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Xuan Liong di Palembang memiliki istri seorang bekas selir Kungtabumi Raja Majapahit. Mungkin Kungtabumi adalah ejaan Tionghoa untuk Bre Kertabumi. Dari wanita itu lahir dua orang putra bernama Jin Bun atau orang kuat dan Kinsan atau gunung emas. Pada tahun 1474, Jin Bun dan Kinsan pindah ke Jawa untuk berguru kepada Bong Suihu alias Sunan Ampel. Tahun berikutnya Jin Bun mendirikan kota Demak, sedangkan Kinsan mengabdi kepada Kuntabumi di Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti sumber mana yang digunakan oleh pengarang kronik Tiongkok dari kuil Sampokong di atas. Kemungkinan besar si pengarang pernah membaca Pararaton sehingga nama-nama Raja Majapahit yang ia sebutkan mirip dengan nama-nama raja dalam naskah dari Bali tersebut. Misalnya, si pengarang kronik tidak menggunakan nama Brawijaya yang lazim digunakan dalam naskah-naskah Babat. Jika dibandingkan dengan Babat Tanah Jawi, maka isi naskah kronik Tiongkok Sampokong terkesan lebih masuk akal. Misalnya, Ibu Arya Damar adalah seorang raksasa, sedangkan Ibu Xuan Liong adalah manusia biasa. Ayah Arya Damar sama dengan ayah Raden Patah, sedangkan Ibu Xuan Liong dan Jin Bun berbeda.